setia, sumber kekuatanku, Kau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku, kasih sayang-Mu berlimpah di dalam hidupku, salib-Mu tebusku, bebaskan aku, sembuhkan aku, ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Anugerah-Mu bagiku, dan sekalipun Kau meninggalkan aku. Haleluya, haleluya. Shalom. Selamat siang saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Allah sumber segala penghiburan. Jika kita boleh hidup, boleh bernapas dengan bebas, itu semua karena anugerah Tuhan, berkat Tuhan. Tuhan belum datang, Tuhan menunjukkan kesabarannya bagi kita, agar kita mengerjakan keselamatan kita yang telah disediakan di dalam Yesus Kristus bagi kita yang mengasihi Dia. Saudara terkasih, senang sekali pada siang hari ini saya dapat jumpa lagi lewat udara, berbagi-bagi firman. Kiranya biarlah pada hari ini damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus, itulah yang memelihara hati dan hidup kita, sehingga kita boleh kuat menjalani hari-hari ini, hidup ini, saudara terkasih. Pada hari ini saya akan membagi-bagikan firman Tuhan, saudara terkasih, yaitu firman Tuhan pada Amsal 1 ayat ke-7. Saudara terkasih, di mana firman Tuhan itu adalah hidup dan berkuasa, yang menjadikan kita boleh memperoleh kekuatan untuk menjalani hari-hari ini di dalam takut akan Tuhan. Sebab hari-hari ini adalah jahat, saudara terkasih, jika kita tidak berpegang kepada firman Tuhan, tidak mencari Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa kita, dan menjauhi segala kejahatan dan berjalan menurut petunjuk-petunjuk Tuhan, maka kita akan jatuh dalam berbagai-bagai macam jerat iblis, jatuh di dalam berbagai macam-macam keinginan-keinginan daging yang menyeret kita untuk menjauh dari kasih karunia Tuhan. Firman Tuhan pada Amsal 1 ayat 7 berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saudara terkasih, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina didikan dan hikmat. Saudara terkasih, betapa kita di masa-masa sukar ini harus memperoleh roh takut akan Tuhan, karena takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina pengetahuan dan didikan. Sebab itu firman Tuhan berkata, dengan apakah orang muda menjaga kelakuannya agar tetap bersih, yaitu dengan menjaganya dengan firman Tuhan. Betapa saudara terkasih, di akhir zaman ini kita harus hidup dalam takut akan Tuhan, harus hidup dalam pengenalan akan Tuhan lebih lagi, dan menjaga tingkah langkah kita agar tetap bersih, yaitu dengan
menjaganya dengan firman Tuhan. Terlebih lagi anak-anak muda, saudara terkasih, sering jika kita tidak berpegang kepada firman Tuhan dan mencari wajah-Nya dengan segenap hati, segenap jiwa, dan melakukan firman Tuhan agar kita hidup tidak bercela, tetapi hidup menurut Taurat Tuhan. Saudara terkasih, jika kita tidak hidup di dalam pengenalan akan Tuhan, hidup melekat kepada firman Tuhan, sering kita tertipu oleh tipu daya iblis, oleh segala macam tipu dayanya, lewat kesibukan, lewat bermacam-macam kesibukan dalam keinginan daging, dalam segala kesibukan lahiriah, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, biarlah di akhir zaman ini adalah zaman yang sukar, saudara terkasih, tetapi biarlah kita hidup di dalam takut akan Tuhan, sehingga kita mempunyai pengetahuan, punya hikmat, saudara terkasih. Sebab hikmat daripada Tuhan, pengetahuan daripada Tuhan, melebihi dari harta yang ada di dunia ini. Itulah kekayaan kita, saudara terkasih. Jika kita selalu berpegang kepada firman Tuhan dan mencari wajah-Nya dengan segenap hati, segenap jiwa, sehingga hidup kita tidak bercela, karena hidup menuruti Taurat Tuhan dan menjauhi kejahatan dan berjalan menurut petunjuk-petunjuk-Nya, saudara terkasih, betapa kita akan berjalan dalam aman, dalam damai, dan dalam ketentraman yang daripada Tuhan, saudara terkasih. Tetapi saudara terkasih, jika kita tidak menjadi orang bodoh, saudara terkasih, kita tidak peduli kepada firman Tuhan, saudara terkasih, maka kita akan mengalami bermacam-macam, saudara terkasih, bermacam-macam celaka, bermacam-macam kedahsyatan yang akan menimpa kita, karena kita tidak mendengar suara Tuhan, tidak mau mendengar nasihat Tuhan, tidak mau mendengar petunjuk-petunjuk Tuhan, sehingga dengan demikian Tuhan akan menertawakan celaka kita. Bahkan Ia berolok-olok pada waktu kedahsyatan datang menimpa kita, saudara terkasih. Sebab firman Tuhan pada Amsal 1 ayat 24, saudara terkasih, bahwa Tuhan memperdengarkan suaranya, memanggil kita, saudara terkasih. Baiklah, saya akan membaca pada Mazmur Amsal 1 ayat 24. Firman Tuhan, oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku, bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku, maka aku juga akan menertawakan celakamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu, apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh. Ayat ke-29, oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku. Saudara terkasih, betapa ketika Tuhan memanggil kita, saudara terkasih, kita menolak, dan ketika Tuhan mengulurkan tangannya, namun tidak ada yang mengabaikan. Dan ketika Tuhan memberi nasihat kepada kita, kita mengabaikannya. Dan ketika Tuhan memberikan nasihat petunjuknya, kita menolak, maka Tuhan akan menertawakan celaka kita, dan Ia akan berolok-olok pada waktu kedahsyatan itu datang menimpa kita. Karena apa, saudara terkasih? Karena kita menolak didikan, tidak mau dididik, saudara terkasih, dan tidak memilih takut akan Tuhan, saudara terkasih. Sebab itu Tuhan menertawakan
menertawakan kita, mengolok-ngolok kita, saudara terkasih, di saat celaka menimpa kita, kedahsyatan menimpa kita. Sebab itu saudara terkasih, betapa kita harus merendahkan hati, merendahkan diri, saudara terkasih. Tanpa kerendahan hati, tanpa kerendahan di hati, kerendahan hati kita, saudara terkasih, kita tidak mampu mendengar panggilan Tuhan, saudara terkasih. Kita tidak mampu ketika Tuhan mengulurkan tangannya kepada kita. Kita tidak mampu untuk menerimanya, bahkan kita menolaknya jika kita dalam keadaan, saudara terkasih, tinggi hati, tidak merendahkan hati, saudara terkasih. Ketika Tuhan memberikan nasihat dan petunjuknya, kita akan mengabaikannya jika kita tidak dalam keadaan merendahkan hati, merendahkan diri, saudara terkasih. Kita akan menjadi orang yang mendengarkan suara hati sendiri, memakai logika, mengandalkan kekuatan dan keangkuhan kita. Jika kita tidak merendahkan hati, merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, di bawah tangan Tuhan yang kuat, saudara terkasih, sehingga kita tidak akan mampu mendengar suara Tuhan, tidak mampu menerima petunjuk-petunjuk nasihat Tuhan, saudara terkasih, karena firman Tuhan. Masalah, pencobaan apapun yang ada kita alami, saudara terkasih, biarlah kita memandang kepada iman kita, yaitu Yesus Kristus, keselamatan kita. Jangan kita memakai logika, tetapi biarlah kita memakai iman, yaitu kita percaya bukan karena melihat fakta, tetapi kita percaya karena kuasa Tuhan tidak terbatas untuk menyembuhkan kita, untuk menolong kita. Saudara terkasih, sampai disinilah firman Tuhan. Biarlah kiranya apapun keadaan kita pada hari ini, saudara terkasih, kita selalu bersyukur, kita percaya, karena dengan tinggal tenang dan percaya, disitulah letak kekuatan kita. Dan bagian kita adalah berdoa, beriman, dan berharap kepada Tuhan, saudara terkasih. Dan Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar bagi kita dengan kuasa-Nya yang tidak terbatas. Dia sanggup menyembuhkan kita. Dia sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Bahkan yang ada menjadi tidak ada, yang ada menjadi yang tidak ada menjadi ada, saudara terkasih. Biarlah pada hari ini kita selalu bersyukur, saudara terkasih. Apapun masalah hidup kita di akhir zaman ini, jika Tuhan beserta kita, kita hidup di dalam Tuhan dan firman-Nya di dalam kita, dan kita selalu hidup di dalam takut akan Tuhan, maka pemeliharaan Tuhan sempurna bagi kita yang mengasihi Dia. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, tiada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Sebab Tuhan berfirman maka ada, Tuhan berfirman maka jadilah. Dan datanglah kerajaan-Nya dan jadilah kehendak-Nya di bumi seperti di surga. Sampai disinilah kesaksian firman Tuhan. Biarlah kita sama-sama diberkati. Diberkatilah kita yang datang di dalam Yesus Kristus Tuhan. Diberkatilah kita yang hidup di dalam takut akan Tuhan, yang hidup di dalam melakukan kehendak Tuhan. Dan biarlah kita berbuah-buah manis dan menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan, di dalam persekutuan yang manis, dalam penghiburan kuat kuasa Roh Kudus, itu yang menyertai kita sampai Maranatha. Shalom.